Muslimin dan muslimat, a'azakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid pada pembahasan bab yang ke-23, yaitu bab ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Bab yang didatangkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu bab yang datang menjelaskan bahwa sebagian umat ini menyembah berhala. Jadi bab ini ditujukan untuk membantah dan menjawab sebuah anggapan dan keyakinan bahwa umat ini terbebas dari kesyirikan. Justru di dalam bab ini ya dijelaskan, atau di dalam bab ini beliau membawakan dalil-dalil yang menguatkan tentang umat ini ya melakukan kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana ayat pertama disebutkan adalah surah An-Nisa ayat 61, kemudian ayat Nisa ayat 51, dilanjutkan dengan surat Al-Maidah ayat 61, dan pagi ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 21 ya. Di mana ini adalah ayat yang ketiga yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa umat ini melakukan kesyirikan sebagaimana umat-umat terdahulu melakukannya. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini. Wa qawlihi, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang berkuasa, ala amrihim, atas urusan mereka, ashabul kahfi, ya, mereka berkata, lanattakhidanna alaihim masjidah, sungguh pasti kami akan bangun di atas ya kuburan mereka, atau di atas atau seputar kuburan mereka masjid. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjidah. Jadi berkata orang-orang berkuasa atas urusan mereka, ashabul kahfi, ya, lanattakhizanna, kami akan bangun, kami akan jadikan, alaihim masjidah, seputar ya seputar mereka atau bekas dari tempat mereka itu adalah masjid. Lihat dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kebiasaan umat-umat terdahulu, ya, mereka selalu menjadikan tempat tidur atau tempat sholat atau tempat lewat, misalnya tempat duduk, tempat ibadah orang-orang solehnya, itu selalu dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan tabarukan. Dianggap itu adalah sebuah tempat yang barokah, dianggap itu sebuah tempat yang memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, seluruh jalan yang seperti ini yang tidak ada dalilnya, maka ini harus ditutup, harus diberikan sebuah peringatan, jangan sampai melakukan hal itu. Kita akan lihat bagaimana sejarah di zaman Nabi SAW dan bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskannya, makna alladzina ghalabu ala amrihim. Ghalabu ala amrihim ay ala amri ashabil kahfi. Mereka berkuasa atas ya orang-orang ashabul kahfi, wa hum ashabul kalimah wan nufuz. Mereka itu orang-orang yang punya kuasa, ya, punya ya, kalimat mereka didengar dan mereka punya kekuasaan. Ya. Lanattakhidanna alaihim ay haulahum, seputar tempat mereka itu ashabul kahfi yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 300 tahun. Ya. Mereka menganggap tempat ini adalah tempat bersejarah. Ya, sebagaimana ya, yang ingin dibangun mereka adalah masjidan, masjid yusalla fihi, untuk dilakukan di situ salat, wa yaqsuduhumun nas,
dan yang jadi tujuan orang untuk berbondong-bondong datang ke situ, ya, wa yatabarrakuna bihim, dan mereka bertabarruk dengan hal itu. Nah, perkara ini adalah perkara yang mesti kita cermati, ikhwafillah. Makanya seperti tempat-tempat sejarah, seperti misalnya apa, gua Hira, ya, gua Hira misalnya, itu kan tempat yang bersejarah di dalam Islam. Tapi itu tidak dijadikan sebagai tempat salat di situ, atau tempat yang kita yakini ada keutamaan tertentu, atau kita salat di situ, atau kita datang di situ agar dapat berkah darinya. Ini tidak boleh. Dia sebagai tempat sejarah, iya, tapi untuk tidak dijadikan di situ sebagai, ya, sebuah rutinitas agama yang tidak dianjurkan. Contoh lain misalnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau melihat orang sholat di sebuah tempat, di sebuah pohon. Melihat orang-orang sholat di situ, lalu Umar berkata dan bertanya, kenapa kalian sholat di sini? Maka ternyata dulu tempat itu Nabi SAW pernah membaiat, ya, orang di situ. Nah, tujuan dia sholat di situ untuk ngambil barokah, ya, maka ini tidak dituntun, dalam agama kita. Lalu Umar SAW, Umar radhiyallahu taala anhu memotongnya. Nah, seluruh jalan untuk hal yang seperti kesyirikan seperti ini harus diselesaikan. Nah, oleh ikhwafillah rahimani warahmatullah, begitu juga apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang bermasuk Islam, ya, di mana mereka minta kepada Nabi SAW, ij'al lana alihatan kama lahum aliha, seperti mana minta kepada Nabi SAW apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, bahkan mereka menggantungkan senjata mereka di sebuah tempat yang dengan keyakinan kalau digantungkan di situ senjatanya akan manjur dan seterusnya. Makanya tabarruk, ya, dengan makhluk itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah termasuk syirik, di mana seseorang bertabarruk dengan kuburan, dengan batu, bahkan dengan makhluk hidup, ya, dan diyakini dengan bertabarruk pada benda-benda tersebut dia mendapatkan, ya, syafaat, atau dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui benda-benda tersebut, dan meyakini benda-benda itu akan memberikan manfaat. Hal ini tentu dilarang dalam agama kita. Yang kedua adalah tabarruk yang disebut oleh para ulama adalah tabarruk bid'ah, yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang bertabarruk dengan apa? Ya, dengan bergelantungan di Ka'bah misalnya, mengusap-usap, kemudian meyakini bahwa dengan menyentuh itu adalah mendapatkan keberkahan, kelancaran dalam usahanya, atau menyentuh dan mengusap-usap makam Ibrahim dengan diyakini anak keturunannya yang menjadi ulama dan seterusnya. Nah, hal ini tentu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Maka ikhwafillah, ya, lakukan agama sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Adapun barakah yang disebutkan, seperti keberkahan rezeki yang dilakukan oleh seseorang, ini didapatkan oleh seseorang ketika berdagang dengan jujur, ya, kemudian keberkahan hidup ketika dia istiqamah, keberkahan dalam usia ketika dia manfaatkan usia tersebut dalam ketaatan, dan seterusnya. Nah, seperti itu keberkahan yang Allah hadirkan, tidak melalui benda-benda tertentu yang kemudian diyakini benda itu akan menghadirkan banyak kebaikan. Maka ikhwafillah rahimani rahimakumullah, di sini kisah Ashabul Kahfi ingin dijadikan tempat atau seputar tempat mereka itu masjidan yusalla fihi,
yang untuk dilakukan situ salat, wa yaqsuduhumun nas, untuk didatangi oleh orang secara berbondong-bondong di sana, wa yusyrikuna bihim ay wa yatabarraquna bihim, dan bertabaruk dengannya. Bahkan nanti disebut dengan sebutan apa? Sihar religi gitu, ataupun wisata religi nanti, bahasa-bahasa zaman ini ya, wisata religi ya, nanti orang datang ke situ ya. Subhanallah, ini adalah perkara yang harus kita berhati-hati dan kita jangan sampai kebablasan dalam bab ini. Al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ini apa? Di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anil ladzina ghalabu ala amri ashabil kahfi. Ya, di sini Allah tabaraka wa taala menyebutkan orang-orang yang berkuasa atas ashabul kahfi ala wajhi dzam, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk celaan terhadap mereka. Allah menyebutkan tapi dalam bentuk celaan. Lahum annahum qalu, karena mereka mengatakan lanattakhidanna haulahum musallan, kami akan bangun di seputar mereka itu musalla, yaqsuduhun nas wa yatabarrakuna bihim. Maka ikhwan fillah, termasuk di antara tempat bersejarah misalnya itu adalah bekas terjadinya perang Khandaq. Jadi benteng-benteng yang di situ, dan di situ adalah pusat pasukan kaum muslimin. Maka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, apabila mereka datang ke Madinah selesai melaksanakan umrah ataupun ziarah terlebih dahulu, mereka berbondong-bondong datang ke situ, salat, bahkan berzikir dan seterusnya di situ. Wallahu taala alam, ya mereka mungkin datang ke situ berbangga karena usulan parit yang dibuat oleh Rasul dan para sahabat itu oleh Salman Al-Farisi. Barangkali ini menjadi sebuah kebanggaan mereka, sehingga pemerintah Arab Saudi ya subhanallah hari ini memberikan sebuah perhatian agar mereka tidak salat di situ dan di bebatuan-bebatuan untuk gunung-gunung yang keras itu. Pemerintah Arab Saudi sekarang menyiapkan masjid yang besar di sana agar siapapun yang datang di situ ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar itu bisa melaksanakan salat di masjid. Jadi benar ya, tidak mengarah ke arah batu yang tidak tahu kiblatnya kemana. Itu orang Iran itu banyak sekali ke situ, berbondong-bondong datang duduk di situ berzikir dan seterusnya. Ya mungkin mengalap berkah dengan bekas ya batu-batu ataupun tempat-tempat di situ dulu terjadi ya perang Khandaq. Maka di sini ikhwah fillah menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah tentang umat terdahulu itu juga dilakukan oleh umat hari ini. Makanya subhanallah kita belajar akidah ini ya, karena dia sebagai benteng kita. Saya yakin orang-orang yang meyakini dengan agama ini dengan benar, dengan akidah yang benar, dengan pemahaman as-salafus salih, maka tidak akan mudah untuk terkecoh dengan bahasa-bahasa orang hari ini. Itu wisata religi kah, ataupun itu adalah habib kah, maqam habaib kah, dan seterusnya. Tidak akan mudah terkecoh, tidak akan mudah untuk bisa tertipu. Karena apa? Karena dia memiliki pondasi yang kuat. Tidak mudah percaya itu. Begitu itu nggak mudah percaya dia. Ya. Maka itulah pentingnya kita pelajari akidah. Di sinilah duduk permasalahannya, agar kita beragama ini sesuai dengan aturan. Misalnya diceritakan orang ini terbang, gitu, bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, apalagi, ya kan? Banyak macam. Orang ini salat Jumatnya ke Mekah. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau orang seperti ini antum lihat amalnya, lihat amalannya. Ke masjid yang tidak pernah, gimana pula dia salat ke Mekah sana?
gitu kan. Pulang sama pula ya, pulangnya seperti orang pulang, padahal waktu sholat Jumatnya berbeda dengan kita. Ada beberapa hari ini kita lihat ya, tersebar juga di medsos, di Facebook, ada seorang anak Habib Gus ya, Gus siapa itu ya, yang menyebutkan kepada jemaah yang menziarahi kuburan ayahnya bahwa hari ini kalian ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini ini ikhwafillah ya. Kalau kita belajar akidah ini nggak akan percaya ini. Nggak akan percaya karena itu adalah ya itu tipuan saja, itu tipuan saja, ingin menjual ya dagangannya ya. Ayahnya Habib Fulan telah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan jamaah hari ini sangat beruntung datang ke sini karena jamaah akan bertemu dengan Rasulullah SAW. La haula wala quwata illa billah. Ini agama hawa, ini agama ya yang tidak dibangun di atas agama, di atas dalil. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah seluruh sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka itu harus ditutup dalam kehidupan kita. Ikhwafillah, maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan munasabatul ayati lil bab. Bagaimana ketersesuaian ayat dengan bab yang kita baca? Anna fiha, dalam ayat ini, dalilan ala annahu, sebuah dalil ala annahu sayakunu fi hadhil ummati, maka akan ada di antara umat ini may yattakhizul masajid 'alal qubur, yang menjadikan masjid atau membangun masjid atas kubur. Dia membangun masjid atas kubur. Kama kana yaf'aluhu man kana qablahu, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Hal ini diingatkan terus agar kita terhindar, karena berganti generasi, berganti masa itu akan semakin, apalagi tidak dekat dengan ilmu, itu kan sangat mudah terkecoh kita, akan mudah syaitan untuk menyelisihi atau membuat orang ini ya tergelincir dari akidah yang benar. Ikhwafillah, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Faedah yang pertama, tahrim ittikhadil masajid 'alal qubur, haram ya membangun masjid di atas kubur. Wat tahdhiru minha min dzalika, dan diberikan peringatan keras untuk itu ya. Walaupun terkadang orang ya meyakini bahwa kami minta sama Allah, karena wasilah-wasilah itu harus dibersihkan. Li'annahu yuaddi ila syirki, karena itu bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Jadi haram membangun masjid di atas kubur, dan peringatan keras tentang hal itu. Yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummati ma yattakhidhal masajid 'alal kubur kama fa'alahu man kana qablahum, bahwa ada di antara umat ini yang akan membangun masjid di atas kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sebelum mereka. Jadi ini diperingatkan atau disampaikan agar kita berhati-hati. Ya, ini kebiasaan siapa? Kebiasaan orang-orang Yahud, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab dan umat-umat terdahulu. Tentang yang seperti ini adalah perbuatan mereka, dan banyak mereka melakukan ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, berhati-hati jangan sampai kita ya melakukan kesalahan yang sama. Jangan terjebak dalam kesalahan yang sama. Yang ketiga, at-tahdziru minal ghuluwi fis salihin, peringatan keras ya, jangan sampai ghulu terhadap orang-orang saleh. Orang saleh kita mencintainya. Orang soleh itu kita mencintainya karena Allah, tapi tidak boleh ghulu di dalam memberikan cinta itu kepada mereka. Menghormati mereka iya, tapi sujud kepada mereka tidak boleh. Memuliakan mereka itu adalah bagian dari syariat, tapi kemudian kita menyalahi aturan Allah terhadap mereka tidak boleh. Jelas ya? Menghormati orang soleh itu iya, karena itu adalah perintah.
dari agama kita. Tapi jangan sampai ghulu, ya, jangan jadikan tempat sholatnya itu sesuatu yang diagungkan, ya kan? Jangan jadikan tempat duduk dalam masjid itu sesuatu yang memiliki, kita yakini memiliki istimewa. Atau dulu dia sering lewat di situ, dibuat pagar. Dulu kenapa di pagar ini tempat lewatnya si fulan dulu? Ini tidak boleh seperti itu ghulu namanya. Itu ghulu. Atau misalnya kuburan dia dijadikan bangunan seperti bangunan masjid megah, bagus. Itu ghulu. Itu tidak boleh. Ya, itu ghulu. Ya, manusia biasa. Kuburkan sudah. Ya. Dan membuat ritual-ritual kegiatan-kegiatan di situ, tahunan, haulan ini dan itu ghulu. Ya, itu ghulu, nggak boleh. Ya, kita subhanallah berusaha mendoakan orang-orang soleh kita dan mencintai mereka karena Allah azza wajal, ya, tidak melebihi daripada apa yang dituntun oleh agama kita. Ya. Kemudian at-tahdhiru minal ghulu fi shalih, dan inilah yang membuat umat ini kufur dan keluar dari agamanya, al-ghulu fi shalihin, ghulu terhadap orang-orang saleh. Yang keempat, an-ittikhadh al-masajid 'ala al-quburi min al-ghuluwi fi shalihin, termasuk ya apa yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, membangun masjid di atas kuburan, ya, kuburan orang saleh. Ya, ini adalah bagian dari ghulu terhadap mereka. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, yang menguatkan sebuah pemahaman bahwa umat ini akan terjadi padanya, ya, kesyirikan sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita. Maka berhati-hati, jangan sampai kalau ada studi tour religi ke makam fulan, tidak usah ikut. Ada program-program sekolah membuat, apalagi hari ini ya, program sekolah studi tour ke makam fulan di daerah mana, tidak usah. Ya, tidak perlu diikuti seperti itu. Ya. Maka kalau nabung untuk bisa berangkat umroh, itu boleh, gitu kan? Ada nabung untuk bisa berangkat kedua tanah suci, itu boleh. Karena Nabi mengatakan la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jelas ya? Tidak boleh kita bersusah payah, ya, menghabiskan uang banyak, tenaga, kecuali datang kepada 3 masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Itu boleh. Silakan. Tapi study tour untuk tema wisata religi ke makam fulan di daerah mana, itu tidak perlu. Ya, bahkan wisata kesyirikan nanti jatuhnya, bukan wisata, ya, keimanan, tapi wisata kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Semoga umat ini selalu terjaga, terpelihara dari ritual-ritual kesyirikan atau keyakinan-keyakinan yang mengantarkan kepada kesyirikan, atau amalia-amalia yang itu merupakan kesyirikan. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan. Ada masih 2 hadis lagi ya yang berkaitan dengan bab ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan bab yang ke-23 ini, dan Allah jaga kita dan keluarga kita dari segala fitnah. Di antara fitnah yang paling besar adalah kesyirikan, dan di antara dosa yang paling buruk adalah kesyirikan itu sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.